Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Yang pertama, latar belakang judul. Latar belakang judul terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Baik, yang pertama ada kedekatan emosional. Kami memilih untuk melakukan penelitian dalam sejarah ini karena Pancasila merupakan sumber nilai bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, saling toleransi, menghormati antar sesama, berani untuk mengungkapkan kebenaran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua, ada kedekatan intelektual. Kami juga memilih untuk melakukan penelitian dalam sejarah ini karena kami ingin menguasai lebih lanjut seluruh konsep tentang Pancasila, terutama pada asal-usulnya. Tentunya menguasai materi penelitian ini dibantu oleh banyaknya sumber atau referensi yang mendukung. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah historiografi dan periodisasi. Nah, historiografi pada sejarah lahirnya Pancasila adalah historiografi kolonial, di mana Pancasila lahir pada sidang pertama BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia untuk membahas dasar-dasar negara Indonesia. Nah, periodisasi sejarah lahirnya Pancasila adalah periodisasi masa kemerdekaan Jepang, tepatnya pada tahun 1945 Masehi. Selanjutnya adalah heuristik sejarah. Nah, selama melakukan penelitian, kami menggunakan berbagai sumber-sumber dan penelitian. Antaranya ada pertama, skripsi dengan judul Sejarah Lahirnya Pancasila, karya Rudi Santoso pada tahun 2010. 2. Gedung Chua Sang-in atau yang sekarang kita kenal dengan Gedung Pancasila. 3. Buku Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, karya Nugroho Noto Susanto pada tahun 1942. 4. Pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan terakhir, warisan Muhammad Yamin kepada Guntur Soekarno. Selanjutnya yaitu bagian interpretasi. Kehidupan religi dan budaya di Indonesia sudah ada sejak dulu dan menghasilkan nilai-nilai luhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi landasan gagasan Soekarno dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan satu-satunya dasar negara yang sangat cocok diterapkan di Indonesia karena nilai-nilai dan sila-silanya bersumber dari kebudayaan Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila untuk melanjutkan perjuangan para tokoh bangsa demi Indonesia tercinta ini. Selanjutnya yaitu bagian historiografi. Sejarah lahirnya Pancasila adalah sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menentukan dasar negara yang sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat. Pancasila merupakan hasil dari proses diskusi, dialog, dan konsensus antar para tokoh yang tergabung dalam satu organisasi, yakni BPUPKI. Peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Pancasila adalah kekalahan pasukan Jepang saat menghadapi sekutu dalam Perang Pasifik. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1944. Akhirnya, mau tidak mau Jepang harus mencoba menarik simpati bangsa Indonesia untuk mendapatkan beberapa pasukan agar dapat bertahan di dalam pertempuran. Pada waktu itu, para pejuang kemerdekaan Indonesia memanfaatkan kesempatan itu untuk mendesak agar Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan imbalan negara Indonesia akan membantu negara Jepang dalam peperangan itu. Dan akhirnya, desakan tersebut diterima oleh pemerintah negara Jepang. Dan pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dibentuklah sebuah lembaga yang dinamakan Dokuritsu Junbi Chosaka. Ini biasanya disebut dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa kita singkat dengan BPUPKI. Mengenai rancangan dasar negara Republik Indonesia, ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangannya. Yang pertama Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yang pertama,
usulan dari Muhammad Yamin. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengutarakan isi rancangan dasar negara miliknya. Yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Namun, dalam naskah tertulis, apa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin berbeda dengan pidatonya pada sidang BPUPKI. Dalam naskah tertulis, isinya yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk pada usulan Supomo. Supomo menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei tahun 1945, di mana Supomo memiliki pemikirannya mengenai dasar negara, yang dimana ia memikirkan bahwa dasar negara memiliki kaitan yang erat dengan riwayat hukum, sehingga memiliki ciri keunikan yang tersendiri, dan menekankan pentingnya negara kesatuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ada 5 usulan negara yang didasarkan yang dibuat oleh Supomo. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua yaitu kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat kerakyatan, dan kelima keadilan sosial. Selanjutnya adalah usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno yang disampaikan melalui pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Antara lain pertama, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, dan 5, ketuhanan yang Maha Esa. Hingga pada akhirnya, Panitia 9 menandatangani kesepakatan atas sebuah rancangan asas atau dasar negara Indonesia Merdeka yang diberi nama Soekarno sebagai Bung-Karno dan Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara tersebut berada di paragraf keempat dalam teks Piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membubarkan BPUPKI. Oleh karena itu, pada tanggal 9 Agustus 1945, dibentuklah PPKI untuk meneruskan tugas dari BPUPKI dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia akhirnya merdeka. Lalu, pada keesokan harinya, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun, pada malam harinya, Alexander Andreas Maramis sebagai perwakilan dari Timur merasa keberatan dengan isi sila pertama Dasar Negara Indonesia yang berisi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Soekarno kemudian mempertimbangkan keberatan tersebut. Ia memanggil Hatta dan menemui beberapa perwakilan dari golongan Islam. Awalnya, perwakilan tersebut merasa keberatan dengan penghapusan tersebut, tetapi setelah berdiskusi dengan panjang, mereka pun menerimanya dengan tujuan agar menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri dari agama, suku, ras, dan budaya. Dengan keputusan tersebut, rumusan Pancasila menjadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya Pancasila menjadi sah dan resmi menjadi dasar negara Indonesia. Keputusan ini yang disetujui oleh PPKI dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Demikianlah sejarah singkat lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh dan unsur dari bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas dan karakter bangsa Indonesia, sekaligus menjadi pedoman hidup dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, sila-silanya tidak hanya dihafalkan saja, tetapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.